Dengan jelas firman Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah atau perkataan saudara dan saya. Perkataan baik ataupun perkataan buruk, perkataan negatif ataupun perkataan positif, kedua-duanya kelak saudara dan saya harus menuainya. Karena baik perkataan baik ataupun perkataan tidak baik yang sudah kita tabur, maka kedua perkataan itu akan tumbuh dan subur dan haruslah kita menuainya. Saudara, dalam program Verona Voice kali ini, saya ingin berbicara tentang perkataan negatif. Saudara, yang perlu kita ketahui dan sadari adalah yang pertama bahwa perkataan negatif akan membuat hidup kita juga ikut menjadi negatif. Kalau saudara bilang saya orang yang tidak berhasil, maka kelak hidupmu juga tidak akan berhasil. Kalau saudara bilang hidup saya terus sakit-sakitan, maka tubuhmu tidak akan pernah mengalami kesehatan. Kalau saudara bilang rumah tangga saya seperti di neraka, itulah yang akan terjadi atas keluarga dan rumah tangga kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, perkataan-perkataan negatif kita akan juga dapat membuat hidup kita mengalami hal-hal negatif. Saudara berkata saya susah, saya miskin, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya masa depan yang cerah, hidup saya berantakan, saya mantan narkoba, saya ini sudah diperkosa berkali-kali, saya sudah tidak perawan dan lain sebagainya. Maka hal itu juga yang akan terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahaya dari perkataan negatif yang kedua adalah perkataan negatif dapat menutup berkat dan pertolongan Tuhan. Percaya atau tidak percaya, terima atau tidak terima, sering-seringlah saudara berkata dengan perkataan-perkataan negatif, maka pertolongan Tuhan sepertinya menjauh dari hidup saudara. Bahkan berkat-berkat Tuhan sepertinya bukan hanya tercurah, bahkan menetes pun tidak. Jadi kalau hari ini saudara yang menyaksikan Verona Voice, yang hidupnya, yang mulutnya hanya dipakai menggunakan perkataan-perkataan negatif, yang hanya bisa mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata makian, kata-kata yang tidak membangun, bukan kata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tanpa disadari, saudara sedang menutup berkat Tuhan. Saudara juga sedang membatasi Tuhan dengan perkataan-perkataan negatif saudara. Dan yang ketiga, perkataan negatif yang sering kita lontarkan, yang sering kita ucapkan, yang sering kita sebutkan akan dipakai oleh setan untuk menghancurkan hidup kita dan juga hidup orang lain. Bukan hanya hidup kita yang hancur, tapi kalau kita terbiasa mengucapkan kata-kata buruk, terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kita juga akan menghancurkan hidup orang lain. Contoh, kalau ada orang tua, ada mama yang tidak senang sama anaknya, sering mengucapkan kata-kata buruk terhadap anak-anaknya. Dasar kamu anak tolol, mama malu punya anak bodoh seperti kamu. Masa depan kamu gak akan cerah, masa depan kamu suram dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, anak itu kelak akan menjadi anak yang bodoh. Anak itu kelak akan menjadi anak yang terbelakang. Dan anak itu menjadi anak yang tidak dapat diandalkan di kemudian hari. Jadi pastikan mulut saudara jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata. Ya, suami juga tidak boleh kasar terhadap istri. Istri apalagi gak boleh bilang sembarangan perkataan-perkataan negatif kepada suami. Justru sebaliknya, keluarkan perkataan-perkataan positif. Papa, mama yakin, papa pasti diberkati Tuhan. Papa pasti dipromosikan Tuhan. Papa pasti diangkat oleh Tuhan. Keuangan kita pasti dipulihkan. Ucapkan hal-hal yang baik. Dan bukan sebaliknya. Saudara mengimani dan mengucapkan perkataan-perkataan sampah. Perkataan-perkataan buruk. Perkataan-perkataan negatif yang hanya bisa menghancurkan hidup kita dan juga kehidupan orang lain. Saudara, perkataan negatif yang keempat akan membuat hidup kita pada akhirnya menjadi susah sendiri. Selang 1 bulan, selang 1 tahun, saudara akan mengalami dan merasakan buah dari perkataanmu sendiri. Kenapa hidup kita jadi susah? Itu jangan-jangan dikarenakan perkataanmu yang sudah kau lontarkan 4 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Kalau saudara berkata, usia saya sudah tidak muda lagi, sepertinya saya akan jadi perjaka tua, sepertinya saya akan jadi perawan tua, sepertinya rumah tangga kami tidak akan pernah punya anak, sepertinya usaha saya tidak akan berhasil dan berkembang, sepertinya saya tidak akan mengalami terobosan serta berkat-berkat Tuhan.
maka 8 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, dan tahun-tahun dan bulan-bulan, hari-hari ke depan, itu juga yang akan saudara alami. Ketidakberhasilan, kegagalan, kesia-siaan, kehancuran, dan hal-hal buruk lainnya. Ada peribahasa yang berkata demikian yang kita kenal bersama, bahwa mulut kita adalah harimaunya kita sendiri. So, be careful about our word. Hati-hati tentang kata-kata kita. Hati-hati dengan ucapan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak kebetulan saudara menyaksikan program Verona Voice pada hari ini, karena kita sedang diingatkan oleh Roh Kudus, kita sedang diingatkan oleh Tuhan, bahwa pergunakanlah mulutmu, pergunakan lidahmu, pergunakan perkataanmu, bukan untuk perkataan-perkataan negatif, bukan untuk perkataan-perkataan sampah, bukan untuk perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, merugikan diri kita sendiri, dan juga merugikan hidup banyak orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa penyebab perkataan negatif itu sering kita ucapkan? Apa sih yang menjadi penyebabnya kita sering ngomong hal-hal negatif, kita sering ngucapin perkataan-perkataan buruk, kita sering berkata-kata sesuai dengan kedagingan kita dan di luar kebenaran firman Tuhan? Yang pertama, penyebab pada akhirnya kita mengucapkan kata-kata negatif, yang pertama, karena faktor kebiasaan. Saudara terlalu terbiasa menghakimi diri sendiri. Saya ini jelek Pak Pendeta, saya ini bau, badan saya gendut, muka saya jerawatan, saya ini gak berhasil, saya ini anak yatim piatu, saya dijauhin. Ini karena faktor kebiasaan. Sebentar-sebentar kalau kaget ngomongnya, maaf ya, aduh anjing, aduh monyet, aduh babi. Gak pantas saudara, gak pantas. Kita ini anak Tuhan, bukan orang dunia. Yang keluar dari mulut kita harus kata-kata yang baik. Kalau kita lagi marah juga sama orang, goblok, tolol, bego, gak tahu diri, sial dangkalan, gak pantas. Gak pantas kita mengeluarkan kata-kata demikian. Karena keterbiasaan inilah yang pada akhirnya membuat kita terbiasa mengeluarkan kata-kata negatif, mengeluarkan kata-kata umpatan, mengeluarkan kata-kata makian terhadap diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Penyebab yang kedua, kenapa kita sering mengucapkan kata-kata negatif, karena kita terlalu memanjakan perasaan dan pikiran negatif kita sendiri. Kita sering marah-marah, kita sering ketakutan, sehingga pada akhirnya kita marahin suami seenaknya, kita marahin istri seenaknya, marahin anak seenaknya, marahin karyawan seenak jidatnya saja sendiri saudara, marahin orang di sekitar kita. Perasaan kita entertain, pikiran kita entertain saudara. Sehingga pada akhirnya yang keluar dari mulut kita adalah perbendaharaan kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, kata-kata percuma, kata-kata yang kemungkinan kelak di akhir penghakiman Tuhan akan menuntut setiap perkataan kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, apa penyebab perkataan negatif itu sering kita ucapkan setiap hari? Yang ketiga, karena kurangnya pengenalan akan firman Tuhan. Kita gak kenal firman Tuhan, jadi mulut kita kayak sampah. Kita gak kenal kebenaran firman Tuhan, jadi mulut kita yang keluar adalah perkataan sia-sia. Saya ingat dulu Bapak Ibu Saudara bahwa waktu saya masih muda, almarhum papa mama saya itu kalau ngomong luar biasa kasarnya. Anak bodoh, anak bego, anak sial dangkalan, tolol, gak punya otak. Maaf ya, ini contoh yang buruk yang tidak boleh kita ikuti. Puji Tuhan, hidup saya ditolong Tuhan. Saya tidak bodoh, saya tidak bodoh, saya tidak bodoh, saya tidak bodoh. Dan saya bukan sial dangkalan, tapi sebaliknya. Saya pintar, saya diberkati, saya cerdas, saya dipromosikan Tuhan. Dan saya hidup diperkenan oleh Tuhan. Ini akibatnya saudara. Kita gak kenal firman Tuhan, jadi ngomong sembarangan. Mengutamakan emosi, mengutamakan perasaan, mengutamakan pikiran. Sehingga pada akhirnya perkataan kita menjadi perkataan yang sia-sia. 3 poin terakhir dalam program ini perihal tentang perkataan negatif yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita semua. Bagaimana caranya agar kita tidak lagi mengucapkan perkataan-perkataan negatif tersebut di dalam kita menjalankan tugas sebagai seorang anak, peran sebagai seorang istri, suami, peran sebagai seorang staf di kantor, pendeta, dan lain sebagainya. Gimana? How to-nya bagaimana? Saya bisa tidak mengucapkan kata-kata sampah lagi, kata-kata buruk lagi. Yang pertama, biasakan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Hal-hal yang positif, bangun pagi bilang sama Tuhan, Tuhan, saya anak yang disayang Tuhan, saya diberkati,
Saya dikasihi oleh Tuhan, saya dicintai, masa depan saya cerah. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Apa saja yang saya kerjakan dalam bisnis, dagang, usaha, rumah tangga, Tuhan buat berhasil. Apa saja, saudara sampai di toko, saudara sampai di kantor, saudara ucapkan berkat. Dagangan saya diberkati, akan laku keras. Tuhan promosikan saya, Tuhan angkat saya dipermuliakan Tuhan. Ucapkan itu saudara. Karena hidup mati kita dikuasai oleh lidah kita, oleh perkataan kita. Kalau perkataan-perkataan negatif saja bisa terjadi, apalagi perkataan-perkataan positif. Jadi saudara yang selama ini, yang sering ngomong-ngomong kasar, yang sering berbicara-berbicara tidak teratur, norak, kampungan, tidak jelas maksudnya apa. Mulai hari ini, mari sama-sama kita belajar untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan. Meskipun keadaan situasinya tidak mendukung. Meskipun situasi keadaannya susah, sulit, gak punya uang. Ucapkan kata-kata yang benar. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan kata-kata positif. Sakit saya pasti sembuh. Hutang saya pasti lunas. Aku ditolong Tuhan. Karena aku percaya bagi Tuhan dan orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita tidak lagi mengucapkan perkataan negatif? Yang kedua, mengingat bahwa mulut kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mulut saudara, mulut saya itu penuh dengan kuasa. Apa yang kau katakan itu yang akan jadi atas dirimu sendiri. Jadi jangan main-main, jangan sembarangan. Jangan asal-asalan kalau ngomong. Aduh, jangan-jangan gue mati nih. Mati beneran saudara. Aduh, jangan-jangan saya sakit jantung nih. Sakit jantung beneran. Bilang tiap hari saya sukses, saya diberkati, saya kaya, saya berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dagangan saya dipromosi, masalah saya pasti selesai. Walaupun berat saya bisa bersama dengan Tuhan. Saya pasti dibela Tuhan. Biasakan saudara. Biasakan. Ya, mulut kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Jadi hati-hati. Kalau saudara bilang sakit saya pasti sembuh, kanker saya pasti sembuh, tumor saya pasti sembuh, maka itu yang akan terjadi atas hidupmu. Sakitmu akan disembuhkan, penyakitmu akan dilepaskan, engkau akan dimerdekakan. Lihat usahamu yang hancur-hancuran, Tuhan akan pulihkan selama perkataanmu adalah perkataan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita tidak lagi mengucapkan perkataan negatif? Yang ketiga, jangan lagi memanjakan perasaan kita. Stop hidup dengan feeling saudara. Nah, perasaan gue lagi gak enak nih, udahlah mau marah-marahin orang, mau maki-maki orang, terserah. Gak bisa. Mulut saudara ada kuasanya. Ada kuasanya. Ada cerita dalam cerita rakyat Indonesia. Saya tidak tahu ini fiksi atau true story. Yang saya ingat ceritanya tentang Malin Kundang. Ketika ibunya tidak dianggap, ibunya tidak diakui sebagai orang tuanya, maka ibunya mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Dan Malin Kundang itu akhirnya hidup di dalam kutuk dan terkutuk. Saudara, hati-hati dengan lidahmu. Hati-hati dengan perkataanmu. Jangan-jangan yang membuat engkau tidak berhasil. Jangan-jangan yang membuat rumah tanggamu tidak harmonis. Jangan-jangan yang menahan berkat Tuhan tidak turun atas hidupmu. Bukan karena engkau malas. Bukan karena engkau tidak rajin bekerja. Tapi jangan-jangan ada perkataan yang sia-sia. Ada perkataan yang sia-sia. Ada statement-statement perkataan yang sia-sia. Baik secara verbal maupun non-verbal. Ada banyak orang kalau nulis status hari-hari ini ngeri sekali. Dia tulis status babu ibu kota. Ya jadilah babu ibu kota. Ada orang sebaliknya menjadi miliarder, menjadi bos. Maka dia menjadi miliarder dan menjadi bos. Saya teringat salah satu konten kreator YouTube yang bernama Coach Justin Laksana. Dia berkata dalam podcast-podcastnya bahwa dia mau menjadi miliarder di Indonesia. Gak tahu caranya bagaimana, tapi dia memperkatakan, dia mulai hal-hal yang kecil-kecil. Dan pada akhirnya hari ini semua orang kenal yang namanya Coach Justinus Laksana. Luar biasa, hanya dengan perkataan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukankah Tuhan berfirman ketika dia menjadikan langit dan bumi berserta isinya hanya menggunakan perkataan saja? Dan puji Tuhan, perkataan yang Tuhan firmankan adalah perkataan-perkataan yang positif. Jadilah terang, jadilah bumi, jadilah cakrawala, jadilah manusia, dan lain sebagainya.
Kalau hari ini saudara tetap memilih untuk mengeluarkan kata-kata busuk, kata-kata sampah, terimalah hidupmu juga akan seperti sampah dan juga busuk. Kiranya pesan ini memberkati hidup kita. Kalau saudara sering mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata makian, kata-kata negatif, kata-kata sia-sia, saya mau berdoa buat saudara di kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami kalau mulut kami tidak terpelajar, mulut kami tidak terdidik oleh Roh Kudus, dan mulut kami mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata makian, kata-kata sia-sia. Ampuni Tuhan. Roh Kudus pimpin bimbing kami untuk kami boleh mengeluarkan kata-kata yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ubahkan kami percaya Tuhan menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ingat saudara, melalui program Verona Voice ini, mari kita ubah bersama perkataan kita. Mulai dari perkataan negatif menjadi perkataan-perkataan positif yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.